Kita bertemu kembali dengan Grace Hutubesi dari jurusan PSP Universitas Patimura dalam mata kuliah Biologi Laut. Kali ini kita akan belajar mencoba menghitung biomasa ikan hasil tangkapan dalam bentuk spektrum ukuran. Ini adalah contoh dari data hasil tangkapan bubu atau perangkap ikan yang dioperasikan di wilayah Seram Barat. Nah, ini contoh suatu data yang cukup standar di mana di dalam pendataan tersebut terdapat tanggal, jumlah bubu yang digunakan, ukuran pintu masuk atau funnel size-nya, lalu ada lokasinya, kemudian ada durasi perendaman bubu dan kedalamannya, dan ini merupakan hasil tangkapan, ya, ada jenis, spesies, ada familinya, lalu kemudian jumlah ikan, ini hanya satu karena setiap ikan diukur panjang dan beratnya, ini panjang dan berat, kemudian dipakai juga parameter hubungan panjang berat. Dan yang terakhir ini adalah trophic level dari masing-masing jenis ikan. Nah, dari data yang begini banyak, ya, di sini terdapat 309 data. Untuk memudahkan kita bekerja menghitung biomasa ikan, maka kita perlu memakai bantuan pivot table. Cara untuk yang bisa kita lakukan pertama adalah kita blok semua data kita, kemudian insert, dan kita gunakan pivot table. Nah, ini adalah jendela untuk kita meng-create satu pivot table pada satu worksheet yang baru atau lembar kerja yang baru. Kemudian kita okekan saja. Dan inilah bentuk dari pivot table tempat kita bekerja, apa yang akan kita kerjakan. Nah, untuk kebutuhan membuat satu menghitung biomasa ikan, maka kita menggunakan panjang yang kita masukkan sebagai kolom, sedangkan trophic levelnya itu sebagai barisnya. Nah, seperti demikian. Di sini adalah trophic levelnya dan di sini adalah panjang ikan. Kemudian yang kita perlukan adalah biomasanya, yaitu diperoleh dari jumlah ikan dikalikan berat. Tapi karena ikan-ikan itu semua dihitung satu demi satu, maka biomasa tangkapan bisa kita peroleh dengan menjumlahkan setiap biomasa dari setiap trophic level ini. Nah, seperti demikian hasilnya yang bisa kita lihat, ya. Jadi ini adalah trophic level, kemudian ini adalah biomasanya berdasarkan panjang ikannya. Nah, kita perlu membuat satu kisaran panjang dan kita hitung biomasanya. Untuk memudahkannya, kita perlu mengcopy karena kita tidak bisa bekerja di hasil dari pivot table ini. Oleh karena itu kita harus memisahkan hasil ini pada satu lembar kerja yang lainnya. Ya, kita copy semua, tidak usah semuanya, hanya yang kita perlukan saja. Kemudian kita copy dan kita tambahkan satu lembar dan kita paste, ya. Ini kira-kira hasil yang bisa kita peroleh. Di sini kita ganti dengan trophic level dan ini hasilnya. Nah, di sini kita perlu menggantikan atau membuat satu kisaran panjang mulai dari 10 dan lebih kecil, kemudian interval dari 10,1 sampai dengan 15 dan seterusnya.
Caranya yaitu dengan kita menambahkan satu kolom, ya. Lalu kita insert, kita tandai dengan kuning, lalu kita ketik saja angka 10. Kemudian kita jumlahkan biomasa ikan yang ada pada kisaran tersebut, yaitu dengan cara sama dengan sum kurung buka, kemudian kita blok data yang ada dalam kisaran tersebut, dan kemudian kita copy ke bawahnya. Nah, dari sini kita masih ada formula atau persamaan yang kita pakai. Oleh sebab itu kita mau mengopi dia tanpa ada persamaan yang dibawa. Oleh sebab itu kita copy di tempat yang sama, kita paste, dan kita hanya ambil nilainya saja atau paste value. Nah, dengan demikian tidak ada lagi persamaan atau sum itu tadi, sehingga data yang kita jumlahkan itu bisa kita hilangkan kolomnya. Seperti demikian. Selanjutnya kita mau menghitung biomasa untuk panjang 10,1 hingga 15 cm. Maka setelah angka 15 kita tambahkan kolom, kita warnai dengan kuning, kemudian kita ketik juga 15 ya sebagai tanda, dan kita hitung jumlahnya. Sama lagi dengan cara kita blok, shift, dan tanda panah mundur sampai di batas kuning, kemudian kita kurung tutup dan kita enter. Kemudian ini kita copy lagi, kita copy di tempat yang sama, kemudian kita hanya perlu nilainya saja. Dengan demikian kolom yang tadi sudah kita jumlahkan biomasanya bisa kita hilangkan. Oke. Dan kemudian kita juga bisa membuat lagi untuk interval 15,1 sampai dengan 20. Nah, pada kolom setelah 20 kita tambahkan satu kolom, kemudian kita warnai lagi, tandai dengan kuning, kita ketik 20, dan selanjutnya kita jumlahkan data pada interval tersebut. Ya, kembali lagi kita blok, kita enter, kemudian copy untuk data berikutnya. Demikian kita dapatkan. Jangan lupa kita perlu hanya nilainya saja. Jadi kita copy kembali di tempat yang sama, kita paste value. Dengan demikian kita hapus lagi kolom-kolom yang tadi sudah kita jumlahkan nilai biomasanya. Ya, demikian. Sekarang kita sudah punya biomasa ikan untuk interval 10, 15, 20. Dan selanjutnya bisa kita lakukan terus sampai dengan ukuran panjang yang 60 cm. Nah, ini contoh hasil akhirnya ya. Trophic level dengan kisaran panjang 10, 15, 45, 50. Di sini tidak ada 55 karena memang tidak ada data untuk panjang tersebut. Oleh sebab itu langsung kita loncat saja ke 60. Nah, setelah kita punya data ini, apa yang harus kita buat? Berikutnya yang bisa kita buat adalah menggambarkan spektrum ukuran. Dalam hal ini spektrum panjang ya, biomasa spektrum. Kita masuk pada insert, lalu pilih area yang bertumpuk ya, yaitu stacked area. Kemudian kita bawa sedikit ke bawah supaya jangan menutupi datanya. Mungkin kita perlu kecilkan ya. Kita kecilkan sedikit, lalu select data. Dari select data kita add dulu, mulai dengan
trophic level yang paling bawah atau yang paling dasar, yaitu herbivore. Lalu kita masukkan data untuk herbivore biomasanya, ya. Kita oke. Lalu untuk sumbu X-nya yang adalah panjang, kita masukkan nilai panjangnya. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi add untuk trophic level di atasnya, ya. Setelah herbivore kita pilih planktivore dan kita masukkan data untuk planktivore. Maaf, ini kita memblok dua baris, ya, dia tidak mau. Kemudian kita sudah masukkan, sama lagi kita masukkan panjangnya, ya. Nah, lalu kita tambahkan lagi, sementara kita bisa lihat hasilnya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk omnivore dengan data omnivore, ya, sampai ke sana. Lalu okekan saja, tambahkan lagi herbivore. Kita tambahkan herbivore dan datanya. Oke, dan yang terakhir adalah piscivore. Dan masukkan data piscivore. Oke. Nah, jangan lupa aksis X-nya yaitu panjang. Oke. Dengan demikian kita sudah bisa masukkan, dan seperti ini. Maaf, ini terjadi sedikit kekeliruan, ya. Kita kembalikan lagi, select data, edit, kita masukkan data yang terlalu banyak. Oke, seperti ini, ya, dan kita peroleh hasilnya demikian. Nah, garis-garis bisa kita hilangkan. Kemudian kita format aksisnya, ya, kita klik di situ, lalu kita klik yang optionnya. Mungkin kita tidak perlu sampai 16.000, mungkin kita cukup sampai 14.000. Kemudian karena memperkecil jangan terlalu banyak angka, mungkin kita bisa display unitnya menggunakan 1000 atau thousands sehingga hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya kita perlu juga menambahkan judul dari aksis ini, yaitu kita pakai desain, layout, desain, format atau desain, change chart type, no, salah, desain, layout. Oke, layout, maaf ya, saya lupa. Aksis title-nya, kemudian kita masukkan aksis title untuk horizontal dan aksis title untuk yang vertikal. Nah, di sini bisa yang untuk vertikal kita bisa tulis biomasa dalam kurung kilogram per bubu, ya. Dan untuk ini adalah panjang total dengan satuan sentimeter. Seperti ini, ya. Jadi kita bisa mendapatkan satu hasil spektrum ukuran untuk biomasa ikan yang tertangkap oleh satu alat perangkap. Kalau kita melihat di sini, ya, mengapa kita perlu
menghitung biomasa untuk berdasarkan trophic levelnya. Ini disebabkan karena pada biomasa hasil tangkapan ini kita bisa menggambarkan kondisi ekosistem yang ada di dalam lokasi penangkapan atau fishing ground. Dengan mengetahui biomasa daripada ikan, di sini kita bisa menggambarkan juga biomasa daripada ikan-ikan yang ada di fishing ground. Dan menjadi satu hal yang penting kita ketahui bahwa bagaimana satu alat tangkap itu mempunyai pengaruh terhadap ekosistem yang ada, khususnya komunitas ikan yang ada. Nah, jika komunitas ikan ini tertangkap dengan berbagai trophic level, berarti apa yang kita ambil dari alam atau yang kita tangkap dari alam itu menunjukkan keseimbangan antara yang ada di alam dengan yang kita tangkap. Tetapi jika hasil tangkapan kita hanya didominasi oleh satu trophic atau dua trophic level tertentu, berarti kita sudah melakukan selektivitas terhadap biomasa yang ada di alam. Nah, jika kita terus-menerus mengambil satu atau dua trophic level tertentu, maka keseimbangan di dalam ekosistem itu akan terganggu. Demikianlah hasil yang bisa kita tunjukkan bahwa biologi laut penting untuk kita pelajari, khususnya dalam dunia penangkapan, supaya kita bisa mengukur atau menghitung pengaruh dari satu alat tangkap terhadap komunitas ikan yang ada. Dan hasil ini jika diamati secara kontinu atau secara time series, maka kita akan bisa melihat bahwa bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di dalam ekosistem tersebut. Nah, untuk membuat spektrum ukuran itu bisa berdasarkan trophic levelnya, bisa juga berdasarkan jenisnya saja, sehingga kita bisa pantau dari waktu ke waktu atau tahun ke tahun. Atau kita bisa menggunakan parameter panjangnya saja, ya, sehingga kita bisa melihat apakah ada terjadi pergeseran dari panjang ikan yang ada di komunitas. Jadi ini pentingnya kita melakukan pengukuran atau menghitung biomasa ikan berdasarkan atau dengan menggunakan spektrum ukuran. Terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran ini. Jangan lupa subscribe video ini. Selamat dan sukses selalu.